Perdana Menteri Israel Netanyahu mengatakan, "Kita berperang melawan orang-orang yang ingin mati syahid. Maka dari itu, kita akan mengirimkan mereka ke neraka, biar mereka tahu bahwa iblislah yang mencuci otak mereka setelah mereka bertemu iblis di neraka." Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus, lihatlah apa yang terjadi. Lagi dan lagi, Israel telah menghabisi para pemimpin utama Hamas. Nama-nama besar yang dianggap tak tersentuh kini jatuh satu persatu. Razi Jah, Kepala Mekanisme Keamanan Umum Hamas, dan Amin Eslaya, Kepala Mekanisme Keamanan di Han Yunis, Gaza Selatan, kini telah tewas dalam serangan yang menghancurkan. Razi Jah yang menggantikan Sabi Odeh setelah terbunuh dalam serangan udara Israel pada Juli 2024 dianggap bertanggung jawab atas propaganda internal Hamas. Amin Eslaya memimpin badan rahasia yang bertugas mengungkap kaum kaki tangan Israel dan menjaga keamanan para pemimpin Hamas. Mereka berdua adalah otak-otak penting di balik kekuatan Hamas. Namun di hadapan tangan Tuhan yang bekerja, kekuatan mereka menjadi sia-sia. Mengapa begitu mudah Israel menghabisi para pemimpin Hamas tersebut, sementara Hamas tak mampu menyentuh para pemimpin Israel? Mengapa kekuatan mereka selalu jatuh hancur di hadapan Israel? Jawabannya bukan hanya soal kekuatan militer atau strategi perang. Ini adalah soal tangan Tuhan yang bekerja. Perhatikanlah bagaimana firman Tuhan menggambarkan kejatuhan para pemimpin yang menentang Dia. Dalam 2 Raja-Raja 9 ayat 22-24, tertulis bagaimana Yehu, hamba Tuhan, menembakkan panah yang tepat menembus jantung Yoram hingga ia jatuh mati di keretanya. Pemimpin yang menentang Tuhan tidak dapat berdiri tegak di hadapan kuasanya. Betapa dahsyatnya kuasa Tuhan ketika ia bertindak melawan para pemimpin yang menentang kehendaknya. Yoram adalah raja yang telah menyimpang dari jalan Tuhan, yang mengikuti perbuatan-perbuatan jahat seperti ayahnya Ahab dan ibunya Izebel. Namun ketika Tuhan mengutus Yehu untuk menegakkan keadilannya, tidak ada benteng atau perlindungan yang dapat menyelamatkan Yoram dari hukuman Tuhan. Panah Yehu menembus jantungnya, mengakhiri hidupnya dengan seketika. Itulah keadilan Tuhan yang tidak dapat ditawar atau dihindari oleh siapapun. Demikian pula di zaman ini, setiap pemimpin yang berdiri melawan Tuhan akan menghadapi kejatuhan yang mengerikan. Lihatlah sekarang, Hamas pemimpin-pemimpin mereka, Kepala Mekanisme Keamanan Umum Hamas, Amin Eslaya, Kepala Mekanisme Keamanan di Han Yunis, Gaza Selatan. Mereka adalah budak-budak iblis yang telah menyerahkan jiwa mereka untuk melawan umat pilihan Tuhan. Mereka merencanakan kehancuran Israel dengan licik dan kebencian yang dibakar oleh neraka. Tetapi apakah Hamas merasa kehilangan atas pemimpin mereka yang jatuh? Mereka tidak merasa kehilangan karena mereka pikir mereka mati syahid. Mereka sudah dibutakan, dicuci otaknya oleh iblis untuk berperang melawan umat pilihan Tuhan. Pikiran mereka telah dirantai oleh kebencian, hati mereka telah menjadi batu yang tidak dapat merasakan kebenaran. Israel mengatakan, "Kita berperang melawan orang-orang yang ingin mati syahid. Maka dari itu, kita akan mengirimkan mereka ke neraka, biar mereka tahu bahwa iblislah yang mencuci otak mereka setelah mereka bertemu iblis di neraka." Ada sekelompok orang yang telah dibutakan oleh tipu daya si jahat, yang telah diperdaya untuk mengorbankan hidup mereka, bukan untuk kebenaran, melainkan untuk kehancuran. Mereka dijanjikan kemuliaan, namun yang menanti mereka hanyalah kegelapan. Betapa mengerikannya ketika manusia menyerahkan dirinya kepada kebohongan, berjuang dan mati demi sebuah mimpi yang tidak pernah dijanjikan oleh Tuhan. Mereka pikir dengan mengorbankan nyawa mereka, mereka akan mendapatkan surga. Tetapi mereka ditipu oleh sang pendusta yang sejak semula berusaha menyesatkan umat manusia. Iblis telah mengotori pikiran mereka, mengubah kebencian menjadi kebanggaan, mengubah kekerasan menjadi ibadah. Namun pada akhirnya, apa yang mereka temui bukanlah kemuliaan, melainkan penghukuman. Bukan cahaya surgawi, melainkan api neraka. Mereka boleh menggertak, mereka boleh mengancam dengan segala kekuatan yang mereka miliki.
Tetapi Tuhan yang hidup dan berkuasa di atas segalanya akan mempermalukan setiap pemimpin yang berdiri melawannya. Sebagaimana Yoram jatuh tanpa daya, demikianlah setiap pemimpin yang mengangkat dirinya melawan Israel akan jatuh dengan kehancuran yang mengerikan. Ini adalah peringatan. Peringatan bagi para pemimpin Hamas. Peringatan bagi setiap kuasa yang menganggap dirinya mampu melawan Israel. Ketika Tuhan bertindak, seluruh dunia akan melihat bahwa tidak ada kekuatan yang dapat menahan murkanya. Hamas dan mereka yang memusuhi Israel, sesungguhnya mereka sedang berperang melawan Tuhan sendiri. Bukan hanya melawan bangsa Israel, tetapi melawan Allah yang hidup, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Saudara-saudari terkasih, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Hamas mungkin memiliki senjata, strategi, dan jumlah yang besar, tapi mereka tidak memiliki Tuhan di pihak mereka. Semua kekuatan mereka hanyalah ilusi yang hancur dalam sekejap ketika Tuhan mengulurkan tangannya. Dengarkanlah firman Tuhan dalam Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa untuk melawan engkau tidak akan berhasil, dan setiap orang yang melawan engkau di pengadilan akan kau bantah. Inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan dan kebenaran yang mereka peroleh daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan sendiri yang menjamin bahwa tidak ada satupun senjata yang dapat mengalahkan umatnya. Ketika Hamas menembakkan roket-roket mereka, ketika mereka merencanakan kehancuran atas Israel, mereka melupakan satu hal yang paling penting, bahwa Tuhan berperang bagi Israel. Mereka boleh menggertak, mereka boleh mengancam, tetapi semua itu hanya sia-sia. Saudara-saudari terkasih, jangan biarkan hati kita digoncangkan oleh apa yang terjadi di dunia ini. Tetaplah percaya bahwa Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang memegang kendali atas setiap peristiwa. Dan ketika Dia berkata, "Aku akan melindungi umatku," maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat menggagalkan janjinya. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, kita mendengar bahwa Bapak Presiden Prabowo itu mengeluarkan statement, ya, jika Israel mengakui Palestina sebagai negara, maka Indonesia akan mengakui Israel sebagai negara dan akan membuka hubungan bilateral dengan Israel. Ini menimbulkan banyak pro dan kontra, ya, di dalam negeri tentunya teman-teman. Banyak pihak mengeluarkan pandangan, begitu ya. Tentunya kita sebagai masyarakat Indonesia nggak mau ketinggalan ya teman-teman ya. Menurut saya susah untuk terwujud teman-teman, ya susah. Karena bagi Israel udah kepalang tanggung gitu, ya. Dan dia juga menegaskan, ya, dengan adanya banyak negara menekan Israel saat ini, ya, dan dengan cara mengadakan pertemuan untuk mengakui negara Palestina, bagi Israel itu adalah pengkhianat, ya, yaitu negara-negara yang dengan kata lain ingin memproklamirkan bahwa dia mendukung teroris Hamas, begitu, ya. Jadi wacana-wacana dari negara-negara internasional itu selalu mendapat kecaman dari Perdana Menteri Netanyahu, begitu. Lalu kita pikir, kalau sudah seperti itu, ya, Israel mendapat tekanan dari kiri kanan, ya, depan belakang. Lalu apa sih yang dia inginkan sebenarnya gitu? Ya kan? Nah, dia mengatakan bahwa yang dia lawan bukan penduduk sipil, tetapi dia ingin menghabisi kelompok teroris Hamas. Nah, kalau kelompok teroris Hamas ini menyerah, ya, maka serangan itu akan berhenti. Nah, saya nggak terpikir kenapa sih bangsa-bangsa gitu ya, dunia internasional ini tidak menekan Hamas. Mengapa menekan Israel gitu? Ya kan? Kenapa Hamas yang tidak disuruh berhenti untuk menyerang Israel? Ya kan? Bukankah dia juga yang memulai perperangan ini pada tanggal 7 Oktober? Ya kan?
Itu kan Hamas yang memulai, harus dia juga yang mengakhiri gitu. Kau yang memulai, kau yang mengakhiri gitu dong, ya kan? Tetapi banyak negara-negara justru menekan Israel. Kalau Hamas yang disuruh berhenti, stop, ya, angkat tangan Anda, lepaskan ya tangan Anda dari Israel, cuci tangan Anda dari Israel, saya kira aman gitu. Ya, kenapa tidak kelompok teroris yang ditekan gitu? Nah, ini saya juga nggak ngerti. Tapi teman-teman, saya kira ini tidak lepas dari akan digenapinya nubuatan Alkitab. Kita sudah banyak melihat ya sebagai saksi sejarah, begitu banyak nubuatan-nubuatan yang sudah digenapi pada bangsa Israel. Nah, ini ada nubuatan ya sepertinya yang akan digenapi bahwa semua bangsa itu akan bersatu ya, ingin mengeroyok bangsa Israel. Sekarang udah kelihatan teman-teman ya. Banyak negara-negara sudah membentuk aliansi ya untuk menyerang Israel. Sekarang baru menekan. Nanti mungkin nextnya menyerang teman-teman ya, dengan kekuatan militer. Ya kan seperti itu. Nah, untuk itu kita akan melihat teman-teman, apa sih nubuatan Alkitab ya untuk bangsa Israel di akhir zaman ini. Pertama, bangsa Israel sudah melewati banyak perperangan dan selalu keluar sebagai pemenang, tidak pernah kalah. Dan melalui perperangan inilah mereka memperoleh kembali tanah yang dulu diwariskan oleh nenek moyang mereka, ya. Nah, yang masih tinggal sekarang yang belum mereka miliki adalah tanah yang diduduki oleh orang-orang di Palestina ini. Nah, menurut orang Israel, orang Palestina itu ya, itu pendatang di sana, gitu. Dan Yehuda dan Samaria ya itu akan kembali eksis di sana. Babel pernah berperang dengan Israel, lewat ya kan. Persia lewat, Roma lewat ya. Kemudian 6 negara mengeroyok Israel dalam perang Yom Kippur ya kan, yaitu negara-negara Arab bersatu mengeroyok Israel, lewat. Malahan Israel banyak sekali mendapatkan tanah-tanah menang perang, begitu ya. Makanya Israel semakin luas yang didapatkan dari menang perang. Kemudian sekarang itu Hamas dan konco-konconya lah ya, seperti Hizbullah ya kan, kemudian IT ya, kelompok-kelompok teroris. Jadi Hamas dan jaringannya itu memerangi Israel, ya kan? Nah, sekarang bangsa-bangsa, suku bangsa ya lain seperti negara-negara yang ada di dunia ini termasuk Eropa, Asia ya kan? Itu banyak sepertinya mendukung Hamas begitu. Menutup mata untuk Hamas tetapi mengecam Israel. Nah, ini yang terjadi, teman-teman. Lalu apa sebenarnya yang akan terjadi? Apakah Israel akan bisa dihabisi oleh mereka? Apakah Israel akan lenyap dari muka bumi ini seperti tujuan Hamas? Target besar Hamas adalah menghapus Israel dari muka bumi. Itu target mereka, para kelompok teroris ini, teman-teman ya. Nah, apa yang terjadi? Mari kita kembali ke Alkitab ya, teman-teman. Nah, kita melihat nubuatan ya. Nubuatan di Zakaria 12 ayat 2. Apa yang terjadi sekarang? Ini adalah penggenapan dari Zakaria 12 ayat 2, teman-teman. Di situ dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan, sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu, ya, yang menyebabkan segala bangsa di sekelilingnya menjadi pening. Ya teman-teman, sekarang semua bangsa sudah pening ya, pening ngelihat Israel ini. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan karenanya. Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu, demikianlah firman Tuhan, aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila. Sesudah itu, kaum di Yehuda akan berkata, penduduk Yerusalem,
mempunyai kekuatan karena Tuhan semesta alam, Allah mereka. Begitu teman-teman, ya. Jadi kalaupun bangsa-bangsa ini nanti mengeroyok Israel plus kelompok teroris Hamas dan jaringannya mengeroyok Israel, Israel tetap akan keluar sebagai pemenang. Sudah dinubuatkan di Zakaria 12 ayat 2 dan seterusnya, teman-teman. Bagaimana? Kita akan menjadi saksi sejarah. Ya, akan menjadi saksi sejarah, teman-teman. Tetapi jangan lupa, sebelum Israel dikeroyok bangsa-bangsa, akan ada dulu 7 tahun masa kesusahan besar. Ya, di 3,5 tahun pertama itu dunia ini akan damai. Sepertinya akan datang nih, ya, juru damai apa ya? Juru damai palsu, teman-teman. Dia akan mendamaikan dunia ini. Mungkin dia akan bernegosiasi dengan Israel, dengan bangsa-bangsa dan sebagainya, dengan Hamas dan jaringannya, maka akan aman sekali. Maka pada masa itulah bait suci di Yerusalem akan kembali didirikan. Ya, tidak mungkin dalam masa kacau seperti saat ini lalu bait suci didirikan. Tidak mungkin, teman-teman. Akan ada masa damai 3,5 tahun. Setelah itu baru berkecamuk lagi. Kenapa? Si raja damai palsu ini akan mengingkari janjinya dengan Israel. Disitulah akan muncul nanti pertempuran lagi, ya. Tapi puji Tuhan, kita sudah tidak mengalami itu karena sebelum si juru damai palsu ini datang, kita sudah terangkat dalam peristiwa rapture. Sekian saja, teman-teman, dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha.